Selamat pagi Pak Daniel. Pada pagi hari ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai proposal pemasaran digital Warung Kopi ABC. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Florence Jonathan sebagai Creative Director, kemudian ada Margaret Elsadora sebagai Social Media and Content Specialist, kemudian Tamara Kristiana sebagai Digital Marketing Manager, dan yang terakhir ada Fiona Rose sebagai Graphic Designer. Pertama, saya akan membahas mengenai company profile dari Warung Kopi ABC. Didirikan pada tahun 2023, Warung Kopi ABC adalah sebuah bisnis minuman di Kota Bandung, tepatnya di daerah Cimbeluit yang menjual berbagai macam kopi unik dengan nama yang anti-mainstream. Visi kami yaitu untuk menghadirkan kopi terbaik untuk customer yang mampu memberikan pengalaman nongkrong yang asik, dan juga misi kami yaitu untuk membuat menu-menu kopi yang unik dan memberikan pengalaman yang berkesan untuk customer seperti memecahkan teka-teki. Kemudian ini adalah daftar nama-nama menu yang disajikan di dalam warung kopi ABC. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis SWOT dari warung kopi ABC. Yang pertama untuk strength atau kekuatannya. Yang pertama ada variasi produk yang luas, harga produk yang terjangkau, packaging yang praktis, konsep warung kopi yang menarik, menerima pembayaran cashless dan banyak promo, ketersediaan fasilitas yang lengkap, dan juga pangsa pasar yang luas. Sedangkan untuk weakness atau kelemahannya, yang pertama ada brand awareness yang masih rendah, kompetitor lain yang lebih kuat, kesuksesan media sosial yang terbatas, dan juga sarana promosi yang belum maksimal. Untuk opportunities atau peluangnya sendiri, yang pertama itu membangun inovasi produk kopi baru, membangun hubungan dengan pelanggan, menarik konsumen baru dengan penawaran khusus, dan juga membuka outlet di lokasi baru atau disebut sebagai ekspansi usaha. Dan threats atau ancaman yang kami hadapi yaitu harga bahan baku yang tidak stabil, tingkat persaingan warung kopi yang tinggi, dan juga terdapat rating buruk dari customer. Selanjutnya yaitu untuk analisis kompetitor. Untuk pesaing primer sendiri, kami memilih kedai kopi Haben. Kedai kopi Haben merupakan sebuah kedai kopi yang berada di Bandung. Kedai kopi ini tuh menyajikan berbagai pilihan menu makanan dan juga hidangan Nusantara yang dibanderol dengan harga yang murah dan bersahabat dengan kantong Anda. Selain itu, kedai kopi ini tuh memiliki desain yang unik, modern, dan juga mengusung konsep outdoor. Kemudian yang kedua adalah pesaing sekunder, di mana kami memilih Warung Kopi Purnama. Warung Kopi Purnama merupakan sebuah kedai kopi klasik dan legendaris yang berada di Bandung. Warung kopi ini berdiri di bangunan khas kota lama dengan warna bata yang mirip dengan gedung Belanda. Warung kopi ini menyediakan berbagai macam menu makanan dan juga hidangan khas Nusantara, serta kopi dengan rasa khas Oriental Kopi Tiam. Selanjutnya ada kami sendiri sebagai Warung Kopi ABC, yang merupakan sebuah kedai kopi modern yang baru berdiri di Bandung dengan desain interior yang minimalis dan juga timeless serta kental nuansa elegan. Kedai kopi ini tidak hanya menyediakan minuman kopi tetapi juga makanan sebagai menu utamanya. Dan uniknya, kedai ini mengusung konsep permainan kata dalam pemilihan menu dan teka-teki untuk setiap hidangan yang dimilikinya. Selanjutnya adalah tujuan pemasaran digital. Tujuan pemasaran digital yang dilakukan tidak lain ditujukan untuk akuisisi, karena Warung Kopi ABC baru didirikan di tahun 2023, sehingga memerlukan pencarian konsumen baru beserta dengan data-datanya. Data yang diperoleh nantinya akan digunakan untuk evaluasi efektivitas perusahaan atau bisnis maupun kampanye itu sendiri. Pemasaran digital Warung Kopi ABC memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan brand awareness karena awareness merupakan salah satu kunci agar bisnis bisa dikenal secara luas. Dengan begitu, tidak menutup kemungkinan tujuan lain juga bisa tercapai. Beberapa tujuan pendukung yang dimiliki perusahaan antara lain, yang pertama adalah meningkatkan engagement, lalu ada branding, meningkatkan penjualan, dan menjangkau pasar yang lebih luas. Selanjutnya adalah pemetaan pasar. Pertama, ada segmentasi dari sisi demografis. Yang pertama adalah mahasiswa, pelajar, pekerja kantoran berusia 16 sampai 45 tahun. Lalu dari sisi psikografis, yaitu kelas sosial menengah ke bawah. Dari sisi geografis adalah warga Bandung, dan dari perilaku adalah orang yang suka meminum kopi. Lalu dari targeting, yang pertama ada kaum remaja, pekerja kantoran, dan mahasiswa. Dari segi positioning, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan perusahaan mendapatkan bahwa kondisi market cukup kompetitif. Oleh karena itu, Warung Kopi ABC memiliki unique selling point berupa permainan kata yang digunakan dalam menu-menu minuman. Selain itu, Warung Kopi ABC juga ingin membangun citra brand di mana warung ini dikenal dengan harganya yang murah, tetapi kualitas produk dan suasana tempatnya tetap terjamin. Next. Kemudian ada tema besar kampanye, yaitu Satu Dalam Kopi. Kampanye ini merupakan dukungan nyata untuk membantu dan mengembangkan pemasaran produk kopi lokal di tengah pandemi. Alasan kami memilih tema ini adalah karena kami ingin berupaya secara bersama untuk memajukan kopi Nusantara, sekaligus menggerakkan roda perekonomian pelaku industri kopi nasional agar tetap bergerak di tengah pandemi COVID-19. Next.
Cara kami dalam menyampaikan kampanye, yang pertama adalah dengan menghadirkan menu khusus kampanye, lalu kemudian menggait micro-influencer, mengadakan game khusus kampanye. Berikut adalah timeline kampanye secara keseluruhan, di mana kampanye akan dipublikasi selama 1 bulan, yaitu di bulan Februari, dengan frekuensi penayangan seling 1 hari diikuti dengan evaluasi di setiap hari Sabtu. Yang selanjutnya yaitu pemanfaatan influencer. Henry Aditya adalah seorang konten creator yang aktif memberikan konten informasi terkait kuliner, tempat penginapan, dan pengalaman di Kota Bandung. Cara penyampaian informasi tersebut ia lakukan dengan menampilkan produk atau jasa melalui konten audiovisual di akun TikTok maupun Instagram. Saat ini, Henry memiliki jumlah followers sekitar 200.000 pada akun TikToknya dan sekitar 5.400 pada akun Instagramnya. Next. Alasan memilih influencer. Yang pertama, kesesuaian antara budget perusahaan dengan rate card influencer. Yang kedua, influencer memiliki engagement yang tinggi. Yang ketiga, kesesuaian target pasar. Yang keempat, kesesuaian media pasar. Dan yang terakhir, influencer memiliki cara penyampaian informasi yang menarik dan detail. Next. Yang selanjutnya yaitu ada timeline ads dan post influencer. Pada minggu pertama, mulai dari 3 Februari sampai 9 Februari. Next. Selanjutnya yaitu mulai dari 10 Februari sampai 17 Februari. Next. Dan yang minggu terakhir yaitu 21 Februari sampai 27 Februari. Selanjutnya yaitu list media digital. Media digital yang akan digunakan dalam kampanye perusahaan diantaranya adalah Instagram, TikTok, GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Berdasarkan data yang diperoleh, Indonesia memiliki pengguna aktif bulanan TikTok sebesar 99,1 juta dan 99,9 pengguna aktif pengguna bulanan di Instagram pada April 2022. Yang mana jumlah ini merupakan jumlah terbesar kedua setelah Amerika Serikat dan terbesar keempat di bawah India, Amerika Serikat, dan Brasil. Kemudian, semenjak pandemi COVID-19, pengguna e-commerce di kalangan masyarakat meningkat sebanyak 78% akibat adanya protokol kesehatan yang mewajibkan adanya pembatasan sosial berskala besar. Menurut Kominfo, persentase tersebut merupakan jumlah peningkatan tertinggi di dunia. Next. Berikut adalah alasan memilih media TikTok dan Instagram. Yang pertama, memudahkan mencari tahu tentang apa yang dibutuhkan customer. Yang kedua, membantu dalam mendapatkan customer baru. Yang ketiga, pemberian feedback dapat dilakukan secara cepat. Yang keempat, membantu dalam membangun citra brand di mata customer. Yang terakhir, meningkatkan ranking pada penggunaan search engine. Next. Alasan memilih media GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood yang pertama meningkatkan popularitas, yang kedua ongkos antar lebih murah, yang ketiga menjangkau konsumen lebih luas, yang keempat memberikan kemudahan bagi customer, yang kelima kemudahan mempromosikan menu, yang keenam meningkatkan omset, dan yang terakhir membantu meningkatkan UKM kuliner. Berikut adalah rincian biayanya. Untuk alokasi anggarannya, yang pertama untuk influencer ada 6.100.000, selanjutnya raw materials dan packaging 2.500.000, selanjutnya e-commerce ads 585.000, dan yang terakhir sosial media ads 800.000. Berikut adalah KPI untuk kampanye. Yang pertama, peningkatan sosial media visit sebanyak 50%. Yang kedua, jumlah impression meningkat sebanyak 2.500. Yang ketiga, views pada IG Reels atau TikTok video mencapai 3.000 views. Yang terakhir, account reach pada post di Instagram mencapai 2.000 akun. Untuk KPI ads dan influencernya, yang pertama jumlah klik akun e-commerce mencapai 50 akun, yang kedua jumlah pelanggan baru mencapai 200 orang, yang ketiga views pada IG Reels atau TikTok video influencer mencapai 50.000 views, yang keempat jumlah visit akun sosial media mencapai 1.000. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.